Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan NIM 50500121023 dari Prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori komunikasi secara umum, di mana topik bahasannya ada 4. Yang pertama yaitu pengertian teori komunikasi, yang kedua yaitu unsur atau komponen komunikasi, yang ketiga yaitu fungsi dan tujuan komunikasi, yang keempat yaitu macam-macam komunikasi. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, yakni communicare, yang artinya memberitahukan. Kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris communication, yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, perasaan, dan lain-lain antara dua orang atau lebih. Secara sederhananya dapat dikemukakan pengertian komunikasi ialah proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang sumber kepada penerima atau komunikah dengan tujuan tertentu. Adapun definisi komunikasi menurut para ahli komunikasi, yang pertama yaitu menurut Hopland, di mana pendapatnya mengatakan komunikasi adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individu yang lain. Kemudian pendapat yang kedua yaitu Laswell, di mana pendapatnya mengatakan komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu dari David, yang dimana pendapatnya mengatakan komunikasi sebagai instrumen dari interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi setiap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat. Kemudian pendapat yang keempat yaitu Everett, di mana pendapatnya mengatakan komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu komponen komunikasi. Komponen komunikasi itu diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikator antara individu atau orang yang mengirim pesan. Pesan tersebut dapat diproses melalui pertimbangan dan perencanaan dalam pikiran. Proses dan perencanaan tersebut berlanjut kepada proses penciptaan pesan. Dengan demikian, penciptaan pesan untuk selanjutnya mengirimkannya dengan saluran tertentu kepada orang lain atau pihak lain. Kemudian yang kedua yaitu komunikan adalah penerima pesan. Sebenarnya komunikan di sini tidak hanya sekedar menerima pesan, melainkan juga menganalisis dan menafsirkannya sehingga dapat memahami makna pesan tersebut. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik atau feedback merupakan proses di mana respon atau tanggapan seorang komunikan setelah mendapatkan terpaan pesan. Kemudian yang keempat yaitu bersifat abstrak. Pesan pada hakikatnya merupakan sebuah komponen yang menjadi isi komunikasi. Pada dasarnya bersifat abstrak, konkret agar dapat dikirim dan diterima oleh komunikan. Kemudian yang kelima yaitu media. Media juga adalah suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari seorang komunikator kepada komunikan. Terdapat dua jalan agar pesan komunikator sampai ke komunikannya, yaitu tanpa media yang berlangsung secara face to face. Kemudian yang kedua bisa juga dengan menggunakan media. Kemudian yang kelima yaitu efek. Ada 3 pengaruh
efek dalam diri komunikan. Yang pertama itu kognitif. Kognitif itu sendiri artinya menjadi tahu tentang sesuatu. Kemudian yang kedua yaitu afektif, yaitu sikap terbentuk. Contohnya setuju atau tidak setuju terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu psikomotorik, yaitu tingkah laku yang membuat seorang bertindak melakukan sesuatu. Kemudian pokok bahasan yang keempat yaitu fungsi dan tujuan komunikasi. Adapun fungsi komunikasi yang pertama yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Kemudian sebagai sosialisasi sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya dan aktif di masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai motivasi yang menjelaskan tentang setiap tujuan masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang keempat yaitu perdebatan dan diskusi. Perdebatan dan diskusi ini yang menyediakan dan saling bertukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan di masyarakat. Kemudian yang kelima, pendidikan. Pendidikan itu pengalihan ilmu pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual, pembentuk watak yang diperlukan di masyarakat pada semua bidang kehidupan. Kemudian adapun tujuan komunikasi yang pertama yaitu sebagai perubahan sosial. Seseorang mengadakan komunikasi dengan orang lain diharapkan juga adanya perubahan sosial dalam kehidupannya, seperti halnya kehidupannya akan lebih baik dari sebelum ia berkomunikasi dengan pihak lain. Kemudian yang kedua yaitu perubahan sikap. Seseorang berkomunikasi juga ingin mengadakan perubahan sikap. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan pendapat. Seseorang dalam berkomunikasi mempunyai harapan untuk mengadakan perubahan pendapat. Kemudian yang keempat yaitu perubahan perilaku. Seseorang berkomunikasi juga ingin mengadakan perubahan perilaku. Kemudian pokok bahasan yang keempat yaitu macam-macam komunikasi. Macam-macam komunikasi itu terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan sifatnya dan yang kedua berdasarkan jumlah pesertanya. Bagian yang pertama yaitu berdasarkan sifatnya, contohnya seperti komunikasi tatap muka atau face to face. Komunikasi yang berlangsung secara face to face atau secara dialogis sambil saling menatap muka atau personal kontak. Kemudian contoh yang kedua yaitu komunikasi bermedia. Komunikasi ini menggunakan alat, umpamanya telepon. Kemudian contoh yang ketiga yaitu komunikasi verbal. Sifat ketiga ini juga biasa disebut sebagai bahasa lisan yang terdiri dari dua jenis, yaitu bahasa lisan dan tulisan verbal. Sifat verbal dalam bentuk lisan dapat ditemui dalam komunikasi personal maupun komunikasi massa. Kemudian sifat tulisan dapat dijumpai pada komunikasi media. Kemudian contoh yang keempat yaitu komunikasi nonverbal. Dari sudut pandang komunikasi psikologis yang mencakup pengertian segala ungkapan, yaitu seperti kegiatan yang tidak disadari seseorang seperti gerak tubuh, bahasa tubuh, air muka, getaran suara, dan tarikan nafas. Kemudian bagian yang kedua yaitu berdasarkan kategori atau jumlah peserta. Contohnya seperti komunikasi interpribadi. Yang dimaksud dengan komunikasi interpribadi yaitu komunikasi dengan diri sendiri. Misalnya Anda bertanya kepada diri Anda sendiri. Kemudian contoh yang kedua yaitu komunikasi antar pribadi. Dapat terjadi dalam satu komunikator dengan satu komunikannya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini terdiri dari lebih dari 3 orang. Kemudian contoh yang keempat yaitu komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi antara seorang pembicara dengan
sejumlah besar orang yang tidak bisa dikenali satu persatu. Kemudian contoh yang kelima yaitu komunikasi organisasi yang bersifat formal maupun informal dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada kelompok. Kemudian contoh yang keenam yaitu komunikasi massa atau massa communication yang merupakan komunikasi yang melibatkan banyak orang. Baik, itulah materi yang tadi saya paparkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.